Jadi kita sudah sampai di ayat 120 dan di ayat 120 kita lihat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ahli-ahli sihir untuk mengalahkan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, dan ternyata kita lihat bahwa yang namanya sihir itu hakikatnya tidak ada. Jadi karena yang namanya sihir itu bukan merubah hakikat, hanya sekedar membuat sesuatu kelihatan di mata kita sehingga kita membayangkan sesuatu itu ada. Jadi bukan substansinya yang berubah, bukan esensinya yang berubah, tetapi hanya penglihatan kita saja. Yunina istilahnya kemarin adalah di matanya Nabi Musa. Di tempat lain dikatakan hanya mukhayyal, terhayalkan, terimajinasikan. Jadi hakikatnya tidak bergerak. Contohnya misalnya kita melihat pohon-pohon bergerak, bergoyang-goyang. Ya hakikatnya kan tidak ada pohon yang bergoyang. Ya yang menyebabkan bergoyang itu adalah tiupan angin. Jadi sebetulnya bukan pohon yang bergoyang, tapi anginlah yang menggerakkan pohon itu. Tapi kalau kita lihat sepintas seperti pohonnya yang bergoyang. Padahal pohon tidak akan pernah bisa bergoyang sendirinya. Harus ada faktor luar, dan dalam hal itu adalah angin yang meniupnya sehingga kelihatan bergerak. Jadi kita menganggap pohon-pohon ataukah daun-daunan itu, ranting-ranting itu bergerak. Padahal sebetulnya tidak bergerak. Yang bergerak itu sebetulnya adalah angin. Jadi yang bergerak angin, kebetulan angin itu melewati. Ya melewati, kalau bahasa kasat matanya menabrak daun-daun tersebut sehingga daun-daun tersebut ikut bergerak. Jadi ingat, ikut bergerak. Jadi yang bergerak sebetulnya adalah angin. Nah begitulah juga dengan sihir, hakikatnya tidak ada. Hanya di pandangan mata kita kelihatannya saja ada. Itulah sebabnya ketika tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular, dan ular ini benar-benar ular beneran. Dan karenanya memakan ularnya tukang-tukang sihir, begitu ularnya Nabi Musa memakan ular-ular mereka, maka tukang sihir karena memang dari awal motifnya bukan untuk menipu, motifnya adalah baik untuk mencari nafkah. Jadi ingat, mencari nafkah itu motif yang baik. Jadi tidak bisa dikatakan orang yang mencari nafkah itu niatnya rusak. Ya, tidak bisa dikatakan rusak. Karena orang mencari nafkah itu adalah orang yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Minimal bertanggung jawab kepada dirinya. Jadi orang mencari nafkah bukanlah orang yang rusak niatnya. Maka di sini kita lihat juga tukang sihir meminta upah kepada Fir'aun seandainya dia menang. Dan dijanjikan kalau dia menang, kalau mereka menang, maka Fir'aun akan mengangkat mereka sebagai orang-orang yang didekatkan ataukah pejabat-pejabat yang dekat dengan Fir'aun. Tapi apa yang terjadi ketika menyaksikan ular-ular mereka dimangsah oleh ularnya Nabi Musa? Lalu kemudian di ayat 120 dikatakan wa ulqiyas saharatu sajidin. Lalu kemudian tukang-tukang sihir itu lalu kemudian tersungkur sujud. Ulqiyah itu menjatuhkan dirinya. Jadi kata-kata ulqiyah adalah menjatuhkan dirinya. Ya ingat waktu melempar tongkat jangan menggunakan kata alku. Alku lemparkanlah tongkat kalian. Jadi ulqiyah itu dilemparkan dirinya, maksudnya disungkurkan dirinya kepada Nabi Musa. As-saharatu, para tukang sihir tersebut, sajidin dalam keadaan bersujud. Kemudian ayat 121, qalu amanna birabbil alamin. Lalu mereka berkata, jadi melalui Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini, ya. Ini coba perhatikan kata-kata ini. Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman. Jadi mereka berkata, amanna, kami beriman. Birabbi Musa, kepada Tuhannya Musa. Kepada Tuhan seluruh sekalian alam maksudnya. Kepada Rabbil Alamin. Kapan dia katakan itu? Pada saat dia bersujud. Jadi ingat, kita sambung ke atas. Ya. Jadi pada saat bersujud, dia berkata, amanna birabbi Musa. Birabbil Alamin. Jadi wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna birabbi al-alamin, birabbil alamin.
Jadi berkata kami beriman kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan ini, lalu kemudian perhatikan ini. Ya. Jadi kita lihat ada relasi yang sangat kuat ya, antara ini dengan ini. Ya. Yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu bahwasanya tanda keberimanan kita kepada Allah adalah dengan bersujud kepada wali Allah. Ya. Jadi tanda keberimanan kepada Allah adalah dengan bersujud kepada walinya. Wali Allah pada saat itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam, tukang-tukang sihir itu sujud kepadanya, tapi pernyataannya pada saat dia sujud, amanna birabbil alamin. Ya. Jadi ini sujudnya makanya tidak bisa dikatakan sebagai syirik. Ya. Kenapa? Karena sujud kepada Musa, tetapi kata-katanya adalah amanna birabbil alamin. Kami telah beriman kepada Tuhan sekalian alam. Jadi dari sini kita lihat tidak ada tanda keberimanan kepada Allah Rabbul Alamin kalau tidak tersungkur sujud kepada wali Allah. Sujud kepada wali Allah, hakikatnya sujud kepada Allah yang memandatir yang bersangkutan menjadi rasul, menjadi waliullah. Nah, kecuali kalau seseorang itu kita lepaskan dari konteks ketuhanan, baru masalahnya jadi lain. Saya misalnya ketika kita sujud kepada ibu kita, orang tua kita, ini juga tidak bisa dikatakan syirik. Apa sebabnya? Karena orang tua kita yang kepadanya kita sungkem, biasanya kita sungkem kalau bulan habis Ramadan, Idul Fitri, kita sungkem kepada kaki bunda dan ayahanda kita, ayah dan ibu kita, itu karena kita mengakui keduanya itu adalah merupakan wakil Tuhan dalam tanda petik dalam menciptakan kita. Jadi ingat, kita diciptakan punya sebab utama, sebab pertama, dan punya sebab material namanya. Jadi ada sebab materialnya, ada sebab pertamanya dan ada sebab materialnya. Orang tua kita itu adalah sebab materialnya. Jadi bisa dikatakan bahwa orang tua kita itu adalah perpanjangan tangan dari Allah Rabbul Alamin. Dan karenanya kalau kita sungkem kepada orang tua kita, hakikatnya sungkem kepada Allah SWT. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran, syirik di syai'a, langsung di urut berikutnya ada dua ini. Nah, kepada kedua orang tua kamu berbuat baiklah. Nah, hal yang sama terjadi pada Rasul. Kalau orang tua itu adalah wakil biologis Tuhan di dalam menciptakan kita. Jadi orang tua adalah wakil biologis, wakil jasmania, wakil material tadi, materi benda dalam penciptaan kita. Ya, Tuhanlah yang menghendaki kita tercipta, tetapi melalui sulbi orang tua kita. Begitu juga dengan Rasul. Kalau Rasul adalah merupakan sebab spiritual. Rasul itu adalah merupakan wakil ruhanianya Tuhan. Wakil risalah Tuhan kepada kita. Jadi kalau orang tua menyebabkan kita hadir di muka bumi ini, maka kemudian Rasul datang untuk menyebabkan kita hadir kembali kepada Allah SWT. Jadi Nabi datang untuk membimbing kita, menuntun kita keluar dari bumi ini kembali kepada Allah. Kalau orang tua tadi itu dari alam ruh masuk ke alam dunia. Nabi datang membimbing kita dari alam dunia kembali kepada Allah SWT. Jadi orang tua kita adalah inna lillahi. Rasul adalah wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi Allah, orang tua, kita datang dari Allah ke bumi melalui orang tua kita. Kita kembali kepada Allah dengan benar apabila melalui Rasul. Maka kita lihat, tukang sihir harus sujud kepada Nabi Musa, lalu kemudian berkata, amanna birabbil alamin. Kenapa? Karena Rasul tersebut adalah wakil risalah Tuhan yang datang untuk membimbing kita kembali kepada Tuhan kita, pencipta kita, seluruh sekalian alam, Rabbil Alamin. Siapakah Rabbil Alamin itu? Sederhana pada saat itu, yaitu Rabbi Musa wa Harun. Yaitu Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Musa dan Harun. Tuhannya Musa dan Harun. Kenapa? Jadi kalau mengatakan Tuhannya Musa dan Harun,
Berarti Tuhan yang mengutus Musa dan Harun maksudnya. Jadi Tuhan yang mengutus Musa dan Harun. Jadi bersujud kepada Musa dan Harun, hakikatnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia qala Fir'aun, ya setelah tukang-tukang sihir tadi tersungkur sujud, qala Fir'aun. Fir'aun lalu kemudian muncul dan berkata. Jadi tiba-tiba datang Fir'aun bertitah, mengeluarkan titah pernyataan, mengeluarkan sabda sebagai seorang diraja. Apa kata Fir'aun? Amantum. Apakah kalian beriman? Amantum. Apakah kalian, wahai tukang-tukang sihir, beriman? Bihi kepada Musa. Bihi kepada Musa. Karena Musa lah menjadi nabi utama pada saat itu. Apakah kalian beriman kepada Musa sebelum an adzana lakum, sebelum aku memberikan izin kepada kalian. Sebelum aku memberikan izin kepada kalian. Jadi kata azan itu memberikan izin kepada kalian. Apakah kalian beriman sebelum memberikan izin kepada kalian? Nah, apa yang bisa kita tangkap dari sini? Yaitu bahwa Fir'aun ingin menegaskan otoritasnya yang sampai kepada batin manusia. Jadi Fir'aun menganggap punya otoritas sampai kepada pikiran manusia. Padahal dalam interaksi kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, otoritas kita kepada seseorang, misalnya kita pimpinannya, dia bawahan kita, kita orang tua, dia adalah anak kita, kita suami, dia adalah istri kita, kita ibu adalah anak kita. Pokoknya namanya otoritas seperti itu. Otoritas kita itu hanya sebatas kepatuhan lahiriah saja. Persoalan batinnya itu tidak bisa kita jangkau. Apa sebabnya? Apabila otoritas itu juga menjangkau batin manusia, menjangkau jiwa manusia, maka hilanglah kehendak bebas yang merupakan karunia utama yang Allah berikan kepada setiap insan, yang disebut dengan akal. Karena akal itu pada dirinya adalah kebebasan untuk memilih. Jadi akal itu adalah kebebasan untuk memilih. Makanya yang namanya akal itu selalu menimbang. Selalu menimbang. Kalau dalam logika harus ada premis A, premis B, premis mayor, premis minor. Baru kemudian disimpulkan oleh akal. Jadi selalu akal itu adalah fungsinya adalah memilih, menimbang, mentasdik, memberikan penilaian. Nah, ketika akal itu sudah dibonsai, sudah dikerangkeng oleh otoritas, maka hilanglah, runtuhlah mahkota paling penting daripada manusia, yaitu akal pikirannya. Oleh sebab itulah, otoritas apapun tidak bisa menjangkau manusia. Bahkan Nabi sekalipun tidak bisa memberikan otoritasnya kepada jiwa manusia. Maksudnya tidak bisa memaksakan otoritasnya kepada jiwa manusia. Berkali-kali Allah mengatakan, kalau kalian menolak, ketahuilah bahwa Nabi kami hanya menyampaikan. Wama alar rasul illal balak. Tiadalah kewajiban Rasul kecuali hanya menyampaikan saja. Tempat lain dikatakan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena menyangkut agama itu adalah pilihan dari kebebasan hati, kebebasan jiwa. Itulah sebabnya juga ketika Ammar bin Yasir menyaksikan kedua orang tuanya disiksa. Ammar bin Yasir ini terkenal, orang tuanya dua-duanya adalah budak. Dan dia juga adalah budak. Karena dulu kalau budak di suatu keluarga, maka anaknya juga otomatis menjadi budaknya juga, majikan tersebut. Nah, maka kita lihat ibunya Ammar namanya Sumayyah. Ayahnya Ammar namanya Yasir, makanya disebut Ammar bin Yasir. Ibunya disiksa sedemikian rupa. Sumayyah dicelupkan ke dalam air dan sebagainya, tidak mati, akhirnya kemudian ditombak sampai dikatakan tombaknya itu tembus ke belakang tubuhnya, tersungkur, syahid, syahadah. Jadi yang pertama mati syahid karena mempertahankan imannya itu adalah seorang budak wanita bernama Sumayyah. Jadi menurut saya ini adalah satu simbol yang luar biasa. Pertama adalah yang pertama syahid
Yang pertamanya adalah dia adalah budak. Yang kedua adalah wanita. Jadi artinya apa? Dengan dua simbol ini menunjukkan bahwa pengorbanan pertama di dalam Islam ini adalah justru orang yang selama ini oleh masyarakat dianggap rendah. Masyarakat sebelum Islam maksud saya. Masyarakat sebelum Islam yang namanya paling rendah adalah budak. Masyarakat yang paling rendah menurut masyarakat jahiliyah adalah perempuan. Wanita dulu itu bahkan bisa dikubur hidup-hidup. Wanita dulu adalah bisa diperjualbelikan. Tetapi datang Islam dan kita lihat yang pertama berkorban, menumpahkan darahnya dan syahid untuk itu di dalam mempertahankan akidahnya, imannya, agamanya adalah seorang budak dan berjenis kelamin perempuan dan berstatus sebagai seorang istri dan seorang ibu. Dia adalah seorang wanita namanya Sumayyah. Dia seorang istri, dia adalah istri daripada Yasir. Dia seorang ibu, dia adalah ibu daripada Ammar. Nah setelah ibunya meninggal yaitu Sumayyah, disiksa lagi ayahnya, yaitu Yasir. Celupkan ke dalam air sampai tidak bisa bernapas, sampai matinya di dalam celupan air. Jadi ayahnya mati karena dicelupkan ke dalam air. Menyaksikan kedua ini, Ammar kemudian lumayan terteror juga dengan kejadian yang menimpa kedua orang tuanya ini. Bapak bisa bayangkan seorang anak yang sudah menerima realitas sosialnya adalah seorang budak. Dan dia melihat majikannya memperlakukan sedemikian rupa ayah dan bundanya. Ingat, relasi anak dengan orang tua itu tetap relasi yang luar biasa. Tidak ada bedanya budak dengan orang merdeka kalau anak melihat orang tuanya disiksa. Maka kemudian setelah keduanya meninggal, majikannya datang majikannya bersama dengan orang-orang yang tidak senang kepada Islam, mendekati Ammar, baru disiksa juga, dicelupkan ke dalam air, baru diangkat lagi, dicelupkan, diangkat lagi, baru dikatakan kalau kamu mau lepas dari siksaan ini, kamu harus mencaci maki Muhammad. Lalu kemudian Ammar mencaci maki Muhammad. Akhirnya dia dilepaskan dari siksaan itu dan tidak mati. Karena apa? Karena sudah terteror. Bagaimana dengan nasib yang menimpa ayah dan ibunya? Tetapi setelah melakukan itu, dia merasa bersalah sendiri. Sehingga tidak pernah berani datang ke majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah berani datang. Akhirnya suatu saat Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini masih di Mekah ceritanya. Mana Ammar? Kok nggak pernah kelihatan wajahnya? Sudah beberapa kali kita mengaji, Ammar tidak kelihatan. Sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, Ammar teramat sangat malu kepada kamu. Ada apa kata Rasul? Ceritakanlah ceritanya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, panggil Ammar ke sini. Maka dipanggillah Ammar. Ammar datang menghadap kepada Rasulullah. Pertanyaan Rasulullah mengatakan, wahai Ammar, saya sudah mendengarkan cerita kamu. Sekarang saya tanya, apakah ketika kamu menyampaikan itu sampai ke dalam hatimu? Ammar mengatakan, tidak ya Rasulullah. Saya menyampaikan itu hanya di mulut saya saja. Hati saya justru merasa sangat bersalah. Hati saya tidak pernah luntur sedikit pun kepercayaan keimanan saya kepadamu sebagai Rasul Allah SWT. Maka kemudian Nabi mengatakan, wahai Ammar, kamu tidak perlu merasa malu. Posisi kamu benar. Dalam mempertahankan nyawa kamu, kalau disiksa seperti itu, kamu bisa melakukannya. Lain kali kalau kamu disiksa begitu, kamu bisa melakukannya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah nanti yang disebut dengan taqiyah. Apa sebabnya? Karena menyelamatkan nyawa mereka. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, dari sini kita lihat bahwasanya namanya hati itu tidak bisa dipaksakan. Maka di sini kita lihat Fir'aun ingin menekankan, memaksakan otoritasnya sampai kepada batinnya manusia, kepada jiwanya manusia. Dia lupa bahwa relasi antara Fir'aun dengan tukang sihir tadi adalah relasi pekerjaan, bukan relasi hati, bukan relasi keyakinan. Ya, dan memang tidak ada agama manapun yang bisa mengatur relasi keyakinan manusia. Keyakinan itu adalah milik mutlak, subjektif setiap orang. Makanya ada namanya munafik dalam Islam. Kenapa? Karena luarannya kelihatannya mengaku Islam, berinteraksi, bersyahadat, datang kepada Nabi mengaku beriman,
tetapi hatinya tidak. Kenapa? Ya hati manusia yang punya hanya yang bersangkutan saja. Jadi kita tidak bisa masuk sampai mengatur hati manusia. Hati manusia adalah miliknya. Kita biasa mendengarkan filosof ataukah para orang pintar, orang arif mengatakan bahwa seperti kata Khalil Gibran, Bapak Ibu biasa dengar Khalil Gibran, ini adalah penyair terkenal dari Lebanon, Amerika tapi asal Lebanon, mengatakan bahwa anakmu sesungguhnya bukan anakmu. Kamu bisa memiliki fisiknya, tapi kamu tidak bisa memiliki pikirannya. Jadi anakmu bukan anakmu. Kenapa kamu bisa memiliki tubuhnya, tapi kamu tidak bisa memiliki pikirannya. Betapa sering anak berbeda pilihan dan pikiran dengan orang tuanya. Begitu juga kata Arif Bijaksana. Dia katakan bahwa kamu, para lelaki, bisa memaksa mengambil tubuh seorang wanita. Kamu bisa dengan kekuatanmu merudah paksa seorang perempuan. Tapi kamu tidak bisa memaksa dia untuk mencintai kamu. Apa sebabnya? Karena kalau cinta itu sudah menyangkut masalah pikiran, sudah menyangkut masalah ruhani, sudah menyangkut masalah jiwa, yang itu adalah merupakan milik privasi dan subjektif setiap orang. Tidak ada satu orang manapun yang bisa menjangkaunya. Nah, maka disinilah kesalahan terbesar Fir'aun, karena dia ingin menegaskan, memaksakan otoritasnya sebagai raja kepada tukang sihir. Sehingga kemudian ketika tukang sihir itu sujud kepada Musa, dia marah. Padahal harusnya tidak perlu marah. Kenapa? Ya itu adalah hak privasi setiap orang untuk memilih sesuai dengan pikirannya. Toh tidak ada yang salah dari tukang sihir. Apa sebabnya? Dia sudah menjalankan tugasnya. Ya, kan tadi akadnya adalah membuat sihir. Memperlihatkan ular-ular untuk mengalahkan Musa. Ternyata dia sudah lakukan. Jadi tukang sihir itu tidak ada yang salah. Dia tidak mengkhianati Fir'aun sebetulnya. Karena dia datang ke situ, direkrut, ibaratnya gitu, di-hire ke situ, memang hanya untuk mendemonstrasikan kemampuan sihirnya. Dan ternyata mereka sudah melakukannya, tetapi kalah. Jadi artinya apa? Kalahnya bukan dibuat-buat, memang kalah karena Musa adalah ternyata mujizat. Itu adalah ular beneran, sementara ularnya mereka adalah sihir, sulap. Lalu kemudian karena mengakui bahwa Musa ini adalah benar-benar bukan tukang sihir, ini pasti rasul beneran, karena mereka tahu persis hakikat sihir, karena mereka tukang sihir, maka kemudian dia tersungkur sujud kepada Musa. Harusnya tidak ada alasan bagi Firaun untuk marah. Kenapa? Karena tugas tukang sihir sudah selesai. Ibaratnya kontrak pekerjaannya sudah terlaksana. Tetapi tiba-tiba Firaun berkata, amantum bihi qabla an adana lakum. Apakah kamu beriman kepada Musa sebelum aku izinkan? Nah, ingat kata-kata izinkan. Padahal tidak ada relasi antara dia dengan tukang sihir untuk kemudian tukang sihir harus minta izin berkenaan dengan iman. Kecuali kalau tadi dia minta izin tidak jadi menyihir dan pulang kampung. Nah, itu harus. Kenapa? Karena yang mendatangkan ke situ adalah Fir'aun. Tapi berkenaan dengan iman tidak bisa. Jadi ketika seseorang memaksakan otoritasnya di luar perjanjian atau di luar akad, itu adalah otoritarianisme namanya, otoriter. Apatah lagi kalau memaksakannya sampai pada wilayah batin dan jiwa seseorang. Nah, disinilah pelajaran terbesar yang kita tangkap bahwa orang-orang otoriter, orang-orang yang kasar itu selalu memaksa orang lain untuk menjangkau hatinya. Dia ingin menghakimi hatinya orang. Ya, kita tidak boleh menghakimi hatinya orang. Jadi, qabla an adana lakum inna hadza lamakrun makartumuhu. Baru kemudian Fir'aun mengatakan inna hadza, ini semuanya, inna hadza ini lamakrun, benar-benar adalah tipu muslihat kalian. Ini adalah tipu muslihat. Makron itu makar. Ini adalah benar-benar makar kalian. Makartumu yang kalian telah bikin sebelumnya. Kalau bahasa sekarangnya, kamu telah berkonspirasi ternyata dengan Musa ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi, la makron makartumu. Ini adalah makar yang kalian rencanakan bersama. Padahal, yang mendatangkan tukang sihir itu adalah orangnya Fir'aun. Diambil dari kota-kota yang jauh, dari daerah-daerah. Didatangkan ke pusat kota. Musa juga tidak pernah ke daerah-daerah itu. Dia hanya tinggal di kota, ditahan. Ingat, sebelumnya ditahan. Kok tiba-tiba setelah tukang sihir itu tersungkur sujud kepada Musa, mereka mengeluarkan tuduhan seperti itu.
bahwa memang ada namanya konspirasi, tetapi konspirasi atau tidak konspirasi itu sebetulnya bisa dilihat dari runtut premis-premisnya, dari urutannya. Seperti tadi misalnya, yang mendatangkan orang itu kan bukan Musa. Seandainya Musa yang mendatangkan tukang sihir, itu boleh jadi. Tapi yang mencari tukang sihir adalah mereka sendiri, yaitu Fir'aun dan orang-orangnya, dan Musa tidak ikut bersama dengan mereka, maka tidak ada alasan untuk mengatakan itu adalah makar tumuhu. Itu adalah makar yang kalian sudah rencanakan bersama. Fil Madinah. Jadi lakum la makron makratumu fil Madinah. Di kota, maksudnya di sini di kota Mesir. Fil Madinah. Nah, Bapak sekalian, Bapak lihat di sini bahwa kata Al-Madinah itu berlaku bagi semua kota pada saat itu. Jadi Madinah, ingat sebelumnya di atas Madain, kita sudah bahas sebelumnya kata Madain. Madain itu adalah bentuk jamak dari kota-kota. Kalau satu kota Madinah, ini adalah kota Mesir, pusat kotanya namanya Madinah. Kota-kota yang lain namanya Madain. Dalam bahasa Yunani dulu disebut dengan polis, ya ada polis-polis tiap kota. Baru ada nanti metropolisnya, pusat kotanya. Nah, begitu juga di sini ada Al-Madinahnya. Nah, jemaah sekalian, jadi yang perlu kita tangkap di sini adalah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nama negaranya dengan Madinah, Al-Madinah, sebetulnya nggak ada yang baru sebetulnya di situ. Jadi artinya apa? Nabi tidak menciptakan istilah yang baru yang supaya kelihatan ada ciri islaminya begitu. Ini lebih keislaman. Seperti kalau kita itu kan berbicara orang Indonesia asli tapi sedikit-sedikit dicampur bahasa Arab. Padahal dianya juga nggak ngerti kaidah-kaidah bahasa Arab. Sedikit-sedikit ukhti, akhi, kamu gitu. Ya. Orang dikatakan sakit, syafaqallah. Kenapa tidak berbahasa Indonesia saja misalnya? Ya, saudara. Ya, atau bahasa Inggris, orang Inggris ya bro, brother. Ya, ataukah kalau kita di Indonesia ada bung, ada pak dan sebagainya, ada mas, kan begitu. Nah, tapi kita tiba-tiba seperti itu. Nabi Muhammad kita ini, Nabi, Rasulullah, ingat, Rasulullah yang kepadanya Al-Quran diturunkan dalam dirinya, jiwanya, memberikan nama kotanya dengan nama yang sudah lazim, yaitu Al-Madinah. Jadi kata Al-Madinah itu sudah lazim dalam bahasa masyarakat pada saat itu. Kota-kota manapun disebut dengan Madinah. Ya. Cuma ditambah saja diberakannya Al-Munawwarah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinatul Munawwarah artinya kota yang memancarkan. Jadi bercahaya. Harapannya adalah ini adalah menjadi kota tempat memancarnya cahaya kemanusiaan, cahaya iman, cahaya akal sehat. Namanya Madinatul Munawwarah. Cuma itu saja. Kata Munawwarah juga bahasa Arab biasa saja. Ya, bukan sesuatu yang aneh. Jadi jemaah sekalian, beragama itu sesuatu yang biasa saja. Jadi inna hadza lamakrun makartumuhu fil madinati, di dalam kota, litukhriju minha, untuk mengusir kalian dari Mesir. Jadi coba. Jadi Fir'aun langsung membuat bahasa-bahasa yang bersifat yang bersifat provokatif. Ya, bersifat menuduh dan bersifat stigmatisasi. Ya, pertama coba kita lihat. Dia menggunakan tadi kata-kata makar. Ya. Ini adalah makar yang kalian bikin. Lalu kemudian muncul lagi kata-kata litukhriju, untuk mengusir. Nah, muncul kata-kata untuk mengusir di sini. Padahal Musa dan Harun tidak punya niat untuk mengusir mereka. Justru niatnya datang adalah membimbing mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membimbing mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun permintaannya untuk Bani Israel, karena Bani Israel itu berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan pada saat itu, di mana hampir seluruhnya berada dalam posisi yang diperbudak. Piramida yang besar sekarang di Mesir adalah menjadi saksi, menjadi tanda. Mereka semuanya adalah dipekerja paksakan dengan luar biasa. Kalau kita baca sejarahnya, banyak di antara mereka meninggal begitu saja, tertindih oleh batu-batu besar yang mereka angkat. Itu adalah Bani Israel pada saat itu. Maka Nabi Musa menyaksikan ini, meminta supaya dilepaskan. Perbudakan, pekerja paksaan seperti itu tidak boleh dilakukan. Jadi, lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha. Kata minha ini keluar dari negeri kalian. Litukhriju minha ahlaha. Supaya penduduk negeri dikeluarkan dari Madinah. Jadi pengen mengusir. Jadi maksudnya kira-kira begini. Nabi Musa ingin
mengusir kalian orang Mesir, supaya yang berkuasa nanti di sini adalah Bani Israel. Nah, kurang lebih begitulah mungkin maksudnya. Karena ada kata-kata itu, khurju minha ahlaha, fasawfa ta'lamun, lalu kemudian memberikan ancaman. Jadi kata-kata fasawfa ta'lamun itu adalah Fir'aun memberikan ancaman kepada tukang-tukang sihir, kamu akan mengetahui akibat perbuatan kamu. Jadi fasawfa ta'lamun, pasti kamu akan tahu akibat perbuatan kamu, yaitu apa? Yaitu beriman kepada Musa tanpa izin dari saya. Namanya raja berbicara seperti itu. Apa anunya? Apa ancamannya? Apa yang akan dia ketahui? Apa yang akan mereka ketahui tukang sihir? Fir'aun meneruskan, la'uqatti anna. Saya akan memotong aidiakum, tangan-tangan kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, min khilafin, secara bersilangan. Khilafin itu bersilangan, khilaf itu berbeda dengan berbeda, namanya khilaf. Jadi min khilafin, bersilangan. Jadi kalau tangan kanannya dipotong, nanti kaki kirinya yang dipotong, bersilangan, begitu maksudnya. Jadi tangan kanannya dipotong, kaki kirinya yang dipotong, bukan tangan kanannya juga, bukan kaki kanannya, tapi kaki kirinya, bersilangan. Kan kalau itu orang kehilangan keseimbangan, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, karena kalau kaki kanan dipotong, kaki kiri dipotong, ya harusnya kaki kanan masih ada untuk pengimbang. Tapi ini enggak. Kaki kiri dipotong, kaki kanan jadi potong, sehingga tidak mungkin ada keseimbangan. Summa usallibannakum, kemudian saya akan menyalib kalian. Jadi salib pada saat itu adalah merupakan hukuman yang biasa di masyarakat. Kita tahu nantinya cerita yang sampai kepada kita berkenaan dengan Nabi Isa nantinya juga ada penyaliban. Ya, ada penyaliban. Walaupun kita dalam Islam tidak terima kalau Nabi Isa alaihissalam disalib, tetapi cerita itu menunjukkan sampai pada zamannya Nabi Isa masih ada hukuman yang bernama penyaliban. Orang disalib. Jadi orang disalib itu adalah orang dipaku di tiang berbentuk salib, diangkat di sana sampai mati. Ya, sampai mati nanti di sana. Dibunuh pelan-pelan. Jadi summa la usallibannakum, kemudian saya akan menyalib kalian. Ajmain, semuanya. Kata ajmain itu semua tukang sihir akan disalib. Jadi semua tukang sihir yang puluhan atau bahkan ratusan itu terancam akan disalib oleh Fir'aun. La usallibannakum ajmain, saya akan menyalib kalian semuanya. Qalu, apa kata tukang-tukang sihir tadi itu? Coba lihat Bapak Ibu sekalian perkataan tukang sihir. Artinya tukang sihir ini baru berjumpa Musa. Ya, pada saat mau diadu, pertemuannya juga nggak enak. Kenapa? Karena disuruh berhadapan-hadapan. Tukang sihir ini didatangkan untuk mempermalukan Musa. Ya. Aslinya begitu. Tetapi karena Musa menghadapi tukang sihir ini dengan bahasa yang indah, ketika tukang sihir mengatakan, wahai Musa, apakah kamu yang melempar tongkatmu duluan ataukah kami? Nabi Musa mempersilahkan, silakan Anda yang duluan. Ya, itu kan menurut kita adalah memuliakan. Ya, memuliakan sekaligus seperti yang disampaikan Pak Iqbal tempo hari adalah bersifat defensif. Jadi dalam hal seperti itu orang Islam jangan selalu mendahulukan dirinya. Selalu mendahulukan orang lain. Silakan, tafadhal. Itu tafadhal artinya silakan duluan. Jadi Nabi Musa berkata kepada tukang sihir, silakan Anda melakukannya. Dan nada Nabi Musa tidak ada nada merendahkan kepada tukang sihir. Tidak, dari awal Nabi Musa tidak pernah melihat tukang sihir dengan sebelah mata. Nabi Musa tidak pernah melihat tukang sihir dengan muka yang masam. Tidak pernah bermuka masam kepada tukang sihir itu. Sehingga dari awal sebetulnya tukang sihir itu berjumpa dengan Musa itu sudah merasa adem. Ada sesuatu yang sangat harmoni dalam jiwanya, sangat indah dalam jiwanya ketika memandang wajahnya Musa. Wajah Musa tidak sinistik. Wajah Musa tidak a priori. Wajah Musa tidak bersifat rejektif. Wajah Musa tidak bersifat agitatif. Wajahnya Musa itu bersifat welcome. Menerima, menyambut, hangat kepada tukang sihir. Walaupun mereka disebut tukang sihir. Dan inilah saya kira sunnahnya para nabi. Sunnahnya para nabi itu adalah bersikap welcome dengan manusia manapun juga. Bahkan Nabi Musa bersikap welcome kepada Fir'aun. Apa sebabnya? Ingat. Nabi, Rasul, dan para pewaris Rasul yaitu para ulama adalah datang dalam rangka
mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Nah, sekarang apa kata tukang sihir itu? Wa ma tangkimuna illa an amanna bi ayati rabbina. Wa ma tangkimu, kata tangkimu di sini, Mas sekalian, tangkimu itu sebetulnya menghukum. Ya. Kalau diterjemahnya membalas dendam. Ya. Padahal sebetulnya itu tangkimu lebih kepada menghukum. Ingat Mas sekalian, dalam ayat banyak ada beberapa kali muncul Allah itu adalah azizun zuntiqam. Ya. Zuntiqam, zu intiqam. Kata-kata zu intiqam artinya memiliki intiqam. Intiqam dari kata tangkimu, yaitu memiliki hukuman. Jadi azizun zuntiqam, Allah mulia tetapi memberikan akibat, balasan kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Itu namanya intiqam. Nah, di sini para tukang sihir mengatakan wa ma tangkimu minna illa an amanna bi ayati rabbina. Apakah kamu wahai Firaun akan memberikan hukuman kepada kami padahal kami tidak melakukan kesalahan? Wa ma tangkimuna minna. Kamu menghukum kami, kami tidak melakukan kesalahan illa kecuali. Ya. Jadi kalau ada kesalahannya dalam tanda petik, ya illa kecuali. Jadi kalau ada kesalahannya ya ini harus dikasih tanda petik. Illa apa? An amanna, kecuali bahwa kami beriman. Ya. Bi ayati, kepada ayat-ayat. Ya, kepada ayat-ayat. Rabbina, Tuhan kami. Langsung berkata Tuhan kami. Apakah kamu akan menghukum kami padahal kami tidak melakukan kesalahan apa-apa, tidak merugikan kamu, tidak mengancam kamu, tidak melakukan penumpahan darah, tidak membuat kerusakan di muka bumi. Satu-satunya yang kami lakukan illa an amanna bi ayati rabbina, kecuali bahwa kami beriman kepada tanda-tanda kebesaran Tuhan kami, yaitu mujizat yang diperlihatkan tadi oleh Musa dan menunjukkan bahwa Musa dan Harun bukan tukang sihir. Musa dan Harun ini adalah benar-benar Rasul Allah, utusan daripada Tuhan kami. Coba kita lihat. Lamma ja'atna, ketika datang kepada kami. Lamma ja'atna. Rabbana afrik alaina maru. Kemudian berdoalah tukang-tukang sihir ini. Rabbana, wahai Tuhan kami, afrik alaina. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami sabra. Jadi jemaah sekalian, doa ini sangat baik. Doa ini ada dua dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ini ayat 126 dan surat Al-Baqarah ayat 250. Jadi waktu di Al-Baqarah itu sewaktu pasukan Talut berjumpa dengan pasukan Jalut yang begitu besar dan banyak, perkasa. Dan pasukan Talut hanya sedikit. Tapi begitu menyeberang lautan, menyeberang sungai, lalu kemudian berjumpa dengan pasukannya Jalut, sebagian ciut nyalinya karena menyaksikan besarnya, tapi sebagian yang sedikit yang tersisa itu mengatakan betapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar biiznillah, atas izin Allah. Setelah itu baru kemudian berdoa, Rabbana afrik alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Kalau di sini Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ini yang membaca doa ini adalah tukang sihir. Tukang sihir yang baru masuk Islam, yang baru beriman kepada Musa pada saat itu. Coba lihat di Mas Kesra pertahanannya tadi tukang sihir, ya. Ketika diancam tadi oleh Musa di sini, ya, apa kata-katanya? Kata-katanya adalah ketika diancam, saya akan menyalib kamu, saya akan memotong tangan kamu dan kaki kamu bersilangan. Lalu mereka berkata, inna ila rabbina munqalibun. Kalau bahasa sehari-harinya, kami tidak takut wahai Firaun. Apa sebabnya? Siapapun kita ini pasti juga lama-kelamaan akan kembali kepada Allah. Lalu tukang sihir itu menjawab, ini jawaban tukang sihir. Inna ila rabbina munqalibun. Sesungguhnya ila rabbina, kepada Tuhan kami lah kami akan dikembalikan. Jadi bukan dikembalikan kepada kamu wahai Firaun. Kami cepat atau lambat akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah lihat orang yang ikhlas, yang tulus hatinya akan dengan gampang sekali menerima kebenaran dan menerima cahaya kebenaran. Apa sebabnya? Tadi di awal kita lihat tidak punya motif sama sekali.
Dia juga datang tidak dengan kesombongan. Dia datang hanya semata-mata sebagai menjalankan profesinya sebagai tukang sihir. Maka ketika dia diancam, kalau kita mungkin sudah gemeteran, mereka semuanya justru kata-katanya luar biasa. Inna ila rabbina munqalibun, sungguhnya kepada Tuhan kamilah kami dikembalikan. Doa ini Bapak sekalian kalau rajin baca doa perjalanan, ini ada juga di dalam doa perjalanan kita. Dalam doa perjalanan kita mengatakan Bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafur rahim. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ada. Nah, jadi itu jawabannya tukang sihir. Jadi tidak takut. Kenapa? Orientasinya sudah kepada Allah. Jadi inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian mempertebal iman kita kepada hari akhirat. Dengan mempertebal iman kita kepada akhirat atau yaumul ma'ad, hari kebangkitan, maka kita tidak mungkin terteror oleh dunia. Terteror oleh dunia artinya apa? Kita kekurangan sedikit bisa kita stres. Kita tidak dapat, kemudian kita berkeluh kesah. Enggak perlu. Kenapa? Apabila hati melihat kepada akhirat, maka semua aktivitas dunia kita anggap sebagai instrumen, sebagai alat untuk menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat. Jadi orang beriman orientasinya kepada al-ma'ad. Makanya inti daripada Islam, substansi daripada Islam sebetulnya 3. Yaitu pertama adalah ketuhanan, yang kedua adalah kenabian, yang ketiga adalah al-ma'ad. Jadi 3 saja ini prinsipnya. Ketuhanan, kenabian, dan al-ma'ad. Ya, nanti namanya kitab suci, yang namanya imam dan sebagainya itu adalah konsekuensi dari semuanya itu. Nah, jadi jemaah sekalian serba nanti menjadi 5 kalau misalnya masalah Tuhan banyak yang tidak mengerti, maka ditambah misalnya keadilan dan seterusnya. Jadi 3 lah prinsipnya itu agama, ketuhanan, kenabian, dan akhirat. Al-ma'ad itu akhirat. Jadi akhirat. Makanya di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, kita tahu ada 6 rukun iman, tetapi yang sering disebutkan dalam Al-Quran selalu cuma 2. Selalu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Selalu begitu. Ya, yu'minna billahi wa bil yaumil akhir. Selalu disingkat. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi orientasi kita perjalanan ke akhirat, orientasi eksistensial kita adalah kepada Allah SWT sebagai eksistensi satu-satunya yang tidak bersebab, tidak punya sebab. Jadi inna ila rabbina munqalibun, kata tukang sihir. Ya, maka kuatlah walaupun diancam untuk disalib dan sebagainya. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna, tatkala datang kepada kami. Ya. Lamma ja'atna maksudnya tatkala datang kepada kami ayat kami itu ja'atna rabbana, tatkala datang kepada kami tanda-tanda atau ayat-ayat atau keutusan dari Tuhan kami. Baru kemudian berdoalah Rabbana, wahai Tuhan kami, afrik alaina sobran, karuniakanlah kepada kami Tuhan sobran, kesabaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesabaran itu diminta dari Allah. Kesabaran diminta dari Allah. Apa sebabnya kira-kira jemaah sekalian? Karena kalau tidak menyandarkan dirinya kepada Allah, bukan sabar namanya. Kesabaran disebut kesabaran apabila menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi menyandarkan diri, hati, pikiran kepada Allah pada saat menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, itu namanya sabar. Jadi kalau hanya tidak berkeluh kesah saja, belum tentu disebut dengan sabar. Jadi tidak berkeluh kesah saja pada saat mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak secara otomatis disebut dengan sabar. Disebut sabar kapan? Apabila dia menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dan kondisinya, hatinya, jiwanya disandarkan kepada Allah SWT. Maka karenanya sabar itu sebetulnya oleh orang sabar tidak dianggap sebagai hasil usahanya. Tapi sabar itu adalah hasil kebersandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang sabar kita sebut sabar, hatinya menolak, ini bukan dari saya, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Diminta, Rabbana afrik alaina sabra. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesabaran. Kata-kata karuniakan kepada kami kesabaran
menunjukkan kesabaran tidak bisa muncul begitu saja kalau Allah tidak menghantarkannya ke dalam jiwa kita. Wa tawaffana muslimin, supaya sabar itu berkelanjutan, namanya istiqamah, supaya apa? Sampai mati dalam keadaan berserah diri. Wa tawaffana muslimin. Jadi wa tawaffana muslimin, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Jadi kalau di surat Al-Baqarah ayat 250 bunyinya adalah Rabbana afrik alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ini surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah bisa kita lihat, surat 2 ya, ayat 250. Nah, ini sudah ada ternyata nih ya. Nah, walamma barazu li Jaluta. Walamma barazu, tatkala pasukannya Talut menyeberang sungai, lalu kemudian menyaksikan, melihat li Jalut, tentaranya Jalut. Melihat Jalut, jadi sudah melihat Jalut dengan posturnya yang besar dan tentaranya yang banyak ya. Tentaranya yang banyak. Maka tiba-tiba sebagian itu kemudian ciut ya. Surat maaf 250 tadi. Ya. Walamma barazuli Jalut wa junudihi, Jalut dan tentaranya. Jadi ini ada kata-kata Jalut dan tentaranya. Ya. Kalau mereka menyaksikan Jalut dan tentaranya, qalu, maka berkatalah mereka. Nah, ingat. Jadi yang mereka minta, kalau mereka katakan adalah minta kesabaran. Ini sabran. Rabbana afrik alaina sabra, wahai Tuhan kami, Rabbana afrik, karuniakanlah alaina kepada kami sabran, wasabbit, dan kuatkanlah aqdamana, kaki-kaki kami, maksudnya hati kami, jiwa kami, pendirian kami, prinsip kami, supaya kami tidak terintimidasi oleh Jalut dan tentaranya yang besar itu. Wansurna, dan tolonglah kami alal qaumil kafirin, alal qaumil kafirin. Nah, jadi perbedaannya adalah pada terakhirnya wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Kalau di sana tadi Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. Jadi surat 7 tadi terakhirnya adalah wa tawaffana muslimin. Sekarang kita lanjut ayat 127. Wa qalal mala'u min qaumi fir'auna. Maka datanglah lagi pemimpin-pemimpin dari kaumnya Fir'aun. Wa qalal mala'u. Wa qalal mala'u. Berkatalah al-mala'u, para pemimpin, pemuka-pemuka. Min qaumi Fir'auna, dari kaumnya Fir'aun. Min qaumi Fir'aun. Atazaru Musa wa qaumahu. Atazaru Musa wa qaumahu. Kata-kata ini disampaikan kepada Fir'aun. Ya, jadi lagi-lagi pemimpin ini juga memprovokasi Fir'aun juga. Jadi Fir'aun sudah marah, dia berkata lagi, atazaru Musa wa qaumahu. Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya? Nah, muncul di sini kata-kata Musa dan kaumnya. Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya? Atazaru Musa wa qaumahu, Musa dan kaumnya. Liyufsidu fil ard, untuk membuat kerusakan di muka bumi. Kalau tadi di atas mengatakan akan mengusir kalian dari Mesir. Mesir nanti akan diambil alih oleh Bani Israel dengan Musa sebagai pemimpinnya. Maka itu adalah bahasa-bahasa provokatif dan agitatif namanya. Nah, sekarang berkata lagi, apakah kamu, hai Fir'aun, membiarkan Musa dan kaumnya pergi begitu saja? Atau membiarkan mereka melakukan kerusakan, liyufsidu fil ard, membuat kerusakan di muka bumi, liyufsidu fil ard. Wa yadharaka, dan membiarkan kamu, wa alihataka, dan Tuhan kamu. Maksudnya patung-patung. Wa alihataka, membiarkan kamu, maksudnya meninggalkan kamu. Ini kan ceritanya mereka semua tahu kalau Musa itu adalah anak angkatnya Fir'aun. Musa ini dibesarkan di istananya Fir'aun. Jadi wa yazaraka wa alihataka. Apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan di muka bumi? Wa yazaraka wa alihataka, dan meninggalkan kamu dan Tuhan-Tuhan kamu begitu saja. Qala Musa, Fir'aun berkata,
Qala, ya, Fir'aun berkata, sanuqattilu abna'ahum. Ya, kalau tadi tukang-tukang sihir tadi di atas, tukang-tukang sihir tadi dipotong tangannya dan kakinya bersilangan. Kalau di sini Nabi Musa dan Bani Israel, apa? Sanuqattilu abna'ahum, kami akan membunuh. Kita akan bunuh. Sanuqattilu abna'ahum, kita akan bunuh anak-anak mereka. Wa nastahyi, dan membiarkan hidup wanita-wanita mereka. Kami akan biarkan hidup wanita-wanita mereka. Nisa'ahum. Jadi wanitanya kami biarkan hidup. Itu kan dipermalukan namanya Pak sekalian. Anak-anak laki-laki dibiarkan hidup, perempuannya, laki-lakinya dibunuh, perempuannya dibiarkan hidup. Ya. Artinya apa? Perempuannya nanti menjadi objek kesenangan mereka. Wa inna fawqahum qahirun, dan kita. Jadi mereka mengatakan kita. Kita maksudnya bangsa Mesir. Fir'aun dengan bangsa Mesirnya. Fir'aun dengan kaki tangannya maksudnya. Fawqahum, di atas mereka. Qahirun, berkuasa. Jadi artinya apa? Jangan khawatir, kurang lebih begitulah bahasanya. Jangan khawatir. Ya, kita ini kan berkuasa atas mereka. Dia tinggal di negara kita. Ya. Kita perbudak mereka selama ini. Ya, mereka selama ini adalah budak-budak kita. Maka oleh sebab itulah kita akan kuasa untuk memperlakukan mereka seperti yang kita inginkan. Yaitu membunuh anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup wanita-wanita mereka. Kemudian qala Musa liqaumi, maka berkatalah Musa kepada kaumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, lihatlah Musa yang menghadapi ancaman yang sangat serius. Ya, pertama tukang sihirnya tadi, tukang sihir yang beriman kepadanya, yang bersujud kepadanya tadi akan disalib bersilangan. Dipotong tangannya dan kakinya bersilangan dan disalib. Kemudian dirinya dan Bani Israel akan dibunuh. Tapi apa kata Nabi Musa kepada mereka? Coba lihat Bapak Ibu sekalian, apakah ada kata-kata provokatif dari Musa di sini? Padahal ini kan benar-benar suasananya sangat-sangat mencekam dan sangat-sangat sangat-sangat kalau bahasa kita sekarang ini sudah harus muncul kata-kata seperti jihad dan sebagainya. Sudah bertalu-talu lah takbir itu. Tapi coba lihat Musa di sini. Qala Musa liqaumihi, berkata Musa kepada kaumnya yang diancam untuk dibunuh. Qala Musa liqaumi, berkata Musa kepada kaumnya. Jadi qala Musa liqaumihi. Apa kata-katanya? Ista'inu billah. Beristi'analah kepada Allah. Jadi ingat, dalam kata-kata Musa ini tidak ada sama sekali celaan kepada Fir'aun. Tidak ada sama sekali kata-kata yang buruk kepada Fir'aun. Justru yang dinasihati adalah kaumnya. Dia katakan, ya kaum, wahai kaumku, ista'inu billah. Isti'analah, minta pertolonganlah kepada Allah. Kemudian wasbiru, dan bersabarlah. Muncul lagi kata sabar. Ya, seperti mana tadi tukang sihir di atas berdoa, Rabbana afrika lana sabra wa tawaffana muslimin. Itu tukang sihir. Nah, pasti itu adalah sudah ada pengaruh Musa di sana. Nah, sekarang kepada kaumnya dia mengatakan ista'inu billah. Isti'analah kalian kepada Allah, wasbiru, dan sabarlah. Apa sebabnya? Bumi ini bukan milik Fir'aun. Innal arda, sungguhnya bumi ini adalah lillah. Semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini adalah lillah, milik Allah. Innal arda lillahi, sungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Karena bumi ini adalah milik Allah, maka yurisuha, Allah lah yang punya hak untuk mewariskannya kepada siapa yang dikehendakinya. Man yasha, siapa yang dia kehendaki. Dan siapa yang dikehendaki tentu hambanya yang menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya dengan baik. Man yasha min ibadihi, dari hamba-hambanya. Baru ditutup dengan pernyataan umum, wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu selalu dimiliki oleh orang bertakwa. Jadi berdasarkan ayat ini Pak Bujiman sekalian, ini nasihat Nabi Musa kepada kaumnya bahwa bumi ini milik Allah, bumi ini pasti diwarisi oleh hamba-hamba Allah min ibadihi,
Siapakah ibadihi? Kita sudah lihat beberapa waktu yang lalu di surat Anbiya dikatakan bahwa Allah berfirman, laqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah telah menetapkan di dalam Zabur setelah sebelumnya ditetapkan di dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran masih di Lauhul Mahfuz, apa ketetapannya? Annal arda, bahwa bumi ini yarithuha akan diwarisi ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang saleh, kata Tuhan. Nah, di sini jadi katakan mayyasha min ibadihi. Nabi Musa mengatakan bumi ini akan diwariskan milik Allah dan diwariskannya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, min ibadihi. Jadi siapa ibadihi itu tentu di belakang. Kenapa ujungnya wal akibatul lil muttaqin. Akhir daripada dunia ini adalah miliknya orang bertakwa. Akibat itu terakhir. Yang namanya akibat di sini adalah akibat terakhir. Miliknya orang bertakwa. Makanya mas sebagian namanya bertakwa itu di antara doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ingat kata-kata lil muttaqina imama. Kenapa? Wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang terakhir adalah lil muttaqin, orang bertakwa. Dan siapa bertakwa itu? Waja'alna lil muttaqina imama. Siapa itu? Seperti surat Al-Baqarah 124, wa idzibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fatamahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdi zalimin. Di situ Allah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim diangkat jadi imam bagi seluruh manusia dan diteruskan oleh keturunannya yang suci. Jadi lil muttaqin. Sekarang ayat 129. Qalu, mereka berkata, siapa mereka di sini adalah Bani Israel. Ya, Bani Israel. Setelah tadi dinasihati oleh Nabi Musa. Qalu, mereka berkata. Mereka berkata kepada Musa, uzina min qabl anta tiana wa min ba'di ma ji'tana. Katanya adalah uzina, kami ini sudah disakiti. Secara harfiah itu uzina disakiti. Ya, bisa saja diterjemahkan ditindas. Kami ini telah disiksa. Ya, disiksa. Uzina, kami ini disiksa, disakiti, ditindas. Min qabl, sebelum engkau datang kepada kami. Tak tiana, sebelum engkau wahai Musa datang kepada kami. Sebelum kamu datang kepada kami, sebelum kamu lahir, kami sudah ditindas. Wa mimba dibakar setelah kamu datang pun, kami masih tetap ditindas. Wa mimba di majid tanah, dan sebelum sudah kamu datang pun, kami masih ditindas. Qala, Musa menjawab mereka, asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kalian an yuhlika, membinasakan. Mudah-mudahan Tuhan kamu membinasakan. Maksudnya membinasakan di sini menghilangkan kekuatannya. An yuhlika. Yuhlika itu membinasakan. Ya, mencabut kekuasaan itu namanya yuhlika. Jadi kalau kita yuhlika itu adalah membinasakan dalam pengertian mencabut kekuasaannya. Ya, an yuhlika aduwakum. Mudah-mudahan Tuhanmu mencabut kekuasaan musuh-musuh kamu, yaitu Fir'aun yang berkuasa sangat sadis itu. Wa yastakhlifakum, dan menjadikan kalian khalifah fil ardi, di muka bumi. Ya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan membinasakan musuh-musuh kamu, yaitu mencopot kekuasaan Fir'aun itu karena digunakan secara semena-mena. Wa yastakhlifakum, dan kemudian menjadikan kalian khalifah. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, perhatikanlah dalam ayat ini Nabi Musa berdoa dan berbicara kepada kepada Bani Israel, itu tidak ada sama sekali unsur-unsur provokasi misalnya untuk menyerang Fir'aun, untuk menyerbu istananya, enggak ada sama sekali. Coba perhatikan jemaah sekalian. Ya, satu-satunya kata-katanya sih adalah yuhlika, membinasakan, dan itu bukan orangnya, tapi lebih kepada kekuasaannya, mencopot otoritasnya tadi. Kita lihat tadinya sudah semena-mena. Ya, sampai pada tingkat ingin mengatur hatinya manusia, ingin mengatur batinnya manusia. Jadi ingat jemaah sekalian, Al-Quran mengajarkan kita walaupun dia sebagai, jangankan dia ustadz, ulama, nabi sekalipun, tidak diberi kuasa untuk mengatur, menjangkau hati-hati manusia. Kenapa? Karena hati, jiwa, pikiran manusia adalah milik prerogatif orang itu. Yang disebut manusia adalah ketika dia masih memiliki secara prerogatif pikirannya.
Sehingga ada kata-kata bahwa walaupun Nabi Yusuf itu dipenjara oleh Zulaikha, tapi pikirannya tetap merdeka. Kenapa? Nabi Yusuflah sendiri yang memilih lebih baik masuk penjara daripada mengikuti kehendak Zulaikha. Nah, jadi itu adalah hasil pilihannya. Jadi walaupun di penjara, tetapi pikirannya masih merdeka. Nah, jadi tidak bisa kita menjangkau hatinya orang. Jadi oleh sebab itulah tidak gampang kita selalu nyala-nyalakan orang-orang berkenaan dengan pilihan hidupnya. Kenapa? Karena kita tidak sanggup sampai ke sana. Fayanzura kaifa ta'malun. Baru kemudian terakhirnya, fayanzura kaifa ta'malun. Lalu kemudian, yanzura dia Allah menyaksikan, melihat, kaifa ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Jadi artinya apa? Mengawasi, melihat kalian. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah senantiasa menyaksikan, karena yang disebut dengan hamba-hamba Allah tadi adalah hamba-hamba yang taat kepadanya. Tapi sayang seribu sayang Bapak Ibu jemaah sekalian, nanti apa yang dijanjikan Nabi Musa di sini, maksudnya Al-Quran di sini, tidak terjadi kepada Bani Israel, bukan karena Nabi Musa berarti salah janjinya, Allah mengingkarinya, enggak. Tapi ternyata nanti Bani Israel juga adalah durhaka kepada Nabi Musa. Padahal sudah ada janjinya. Wa yastakhlifakum fil ard. Allah akan menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Ternyata tidak berhasil. Kenapa? Karena ketika Nabi Musa meminta mereka masuk di Yerusalem, ke Baitul Maqdis, seperti yang kita sering ceritakan di sini, justru mereka membangkang, dan bahkan kasarnya lagi, mereka meminta Musa dan Harun saja pergi berdua, suruh mengusir orang-orang penduduk asli, baru mereka mau masuk. Ini kan benar-benar keterlaluan. Nah, ketika Bani Israel tidak menjadi khalifah, lalu siapakah yang melaksanakan kekhalifahan itu? Nah, ternyata karena Nabi Muhammad kita dan Nabi terakhir, maka kekhalifahan itu pasti akan terjadi di akhir masa era Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhir dunia. Maka akan terjadilah yastakhlifakum fil ard. Allah akan menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Kemudian walaqad akhadna fi ila ala fir'auna bisinina. Setelah kejadian itu, ya setelah Fir'aun melakukan kejahatan-kejahatan itu tadi, ya, termasuk tadi tukang sihir tadi, walaqad akhadna ala fir'auna. Sungguh kami telah menghukum Fir'aun, memberikan hukuman. Ini baru hukumannya masih ringan, hukuman percobaan. Walaqad akhadna ala fir'auna. Kenapa? Karena Fir'aun nanti masih hidup. Nanti terakhir adalah setelah Fir'aun mengejar Musa, baru nanti kemudian tenggelam di laut. Nah, jadi ini artinya sebelumnya, walaqad akhadna ala fir'auna. Kami sungguh telah menghukum Fir'aun dan tentaranya. Ala Fir'aun itu adalah Fir'aun dan kaumnya. Apa hukumnya? Bisinina. Diberikan asinin beberapa tahun. Apa? Dari belakang ini kita tahu kalau itu adalah musim pacaklik. Kenapa? Karena di belakangnya di sini ada naksim minas samarat, kekurangan buah-buahan. Maka bisinina di sini bisa dimaknai adalah musim kering, musim pacaklik. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinin, kami telah memberikan hukuman kepada Fir'aun dan kaumnya dengan memberikan musim kering yang sangat panjang, beberapa tahun, sehingga naqsim minas samarat, terjadilah kekurangan pangan, kekurangan buah-buahan. Lagi-lagi, untuk apa Tuhan berikan itu? Bukan karena Tuhan marah kepada mereka. Bukan karena Tuhan memang penghukum, bukan. Tapi masih ada niatnya Tuhan, masih ada tujuannya Tuhannya itu, la'allahum yadzakarun. Mudah-mudahan mereka bisa mengambil pelajaran. Jadi ketika nanti ditenggelamkan, ya memang sudah tidak ada lagi harapan. Semua sudah diberikan. Ini musim kering, nanti di tempat lain diberikan belalang, diberikan kodok. Kemudian nanti air juga nanti rusak, itu karena ada beberapa kali. Tetapi setiap kali selesai, selalu balik lagi melakukan kejahatan. Ya, jadi ini selalu sebetulnya adalah tujuannya la'allahum yadzakarun, supaya mereka bisa belajar dari kejadian-kejadian bahwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan itu adalah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini bisa memberikan pedoman, memberikan tuntunan kepada kita sekalian untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan semangat dan cahaya dari Al-Qur'an. Yang mau bertanya dipersilakan. Bapak Ibu sekalian yang bertanya dipersilakan.
Yang mau bertanya dinyalakan apa namanya? Dinyalakan speakernya. Ternyata Ibu dokter tadi keluar ya. Ya. Oh, sekalian yang mau bertanya dipersilakan dinyalakan speakernya. Ini Bu Dokter kok nggak ada nih saya lihat. Yang bisa jadi yang bisa jadi yang bisa jadi host siapa nih? Jadi Bapak sekalian silakan yang mau bertanya dinyalakan speakernya. Bu Dokter sudah jadi host lagi tuh. Alhamdulillah. Ya Allah. Tadi sempat keluar saya Ustaz, jadi kembali ke Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustadz di chat. Ada dua dari Mbak Sinta sama Pak Max. Pertama dari Mbak Sinta. Pertanyaannya, nampaknya para tukang sihir itu sedemikian mudahnya masuk agama Musa dan kukuh dalam keimanannya. Apakah karena berilmu pengetahuan? Maksudnya mereka menguasai ilmu-ilmu fisika lalu menyadari bahwa ada hal-hal metafisika. Demikian pertanyaan dari Mbak Sinta, Ustadz. Iya bisa juga, tetapi terutama karena tadi hatinya ikhlas. Jadi yang menentukan itu sebetulnya hati, niat, nawaitu. Karena kita lihat banyak juga ilmuwan, bahkan ada namanya menguasai Islam, tetapi tetap tidak menerima kebenaran Islam. Ada namanya orientalis. Orientalis ini adalah biasanya orang-orang pintar yang memperdalam Islam. Tetapi ada juga yang bukan orientalis, dia hanya ilmuwan di bidang lain, tetapi kemudian masuk Islam. Berbagai macam latar belakang mereka. Ada yang Kristiani, ada yang ateis, macam-macam. Kenapa? Karena intinya saya kira adalah nawaitu niat. Nah, kita lihat bahwa tukang sihir itu niatnya benar-benar ikhlas. Dia melakukan itu bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk merendahkan Musa. Dia hanya mengatakan, tadi kata-katanya bisa kita tangkap, kalau saya menang, nanti saya dapat apa? Nah, itu kan menunjukkan bahwa dia datang semata-mata untuk mencari nafkah. Jadi kalau bahasa sekarangnya profesional. Jadi dia hubungannya itu profesional. Nggak ada kata-kata merendahkan Musa. Nggak ada kata-kata keangkuhan pada dirinya. Nah, jadi inti daripada mencari kebenaran itu adalah tidak boleh ada keakuan. Karena keakuan akan melahirkan juga keangkuhan. Ya, seperti iblis bahkan sudah ahli ibadah, tetapi karena muncul keakuannya, aku kan lebih baik dari dia, maka juga pada saat yang sama muncul keangkuhannya juga, sehingga setelah mengatakan aku lebih baik dari dia, dia juga disebut dengan aba wastakbara, dia enggan dan istikbar. Istikbar itu angkuh. Begitu. Berikutnya lagi. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Sin. Berikutnya pertanyaan dari Pak Max. Mengapa kata muslimin dalam ayat 126 tidak diartikan dengan mati dalam orang muslim? Kalau klaim-klaim yang ada kan mengatakan bahwa semua nabi itu pada dasarnya adalah muslim atau membawa ajaran Islam. Dengan kata lain, Islam memang sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad. Mengapa ayat Inna dina indallahil Islam tidak diartikan atau dimaknai dengan sesungguhnya agama atau din yang benar di sisi Allah adalah agama berserah diri, yang mengajarkan berserah diri kepada Tuhan. Demikian pertanyaan dari Pak Max, Ustadz. Ya, saya kira itu namanya makna ya. Jadi kita menyebutnya saja Islam, karena itu kan sudah ada. Jadi inna dina Islam, agama di sana adalah Islam. Nah, kita memberikan makna bahwa Islam itu artinya berserah diri. Ya. Jadi Islam itu yang hakikat maksudnya berserah diri. Ketika dia mengaku Islam dan tapi tidak berserah diri,
berarti hanya menggunakan baju Islam saja, bukan hakikat Islam. Sedangkan hakikat seluruh agama-agama adalah Islam. Seperti itu. Berikutnya lagi. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan dinyalakan mic-nya sendiri. Oh, ini Bu Grace mau bertanya. Silakan Bu Grace. Silakan Bu Grace ya. Dinyalakan mic-nya Bu Grace. Ya Ustadz, itu kan bangsa Israel banyak disebutkan di dalam Al-Quran ya Ustadz. Tapi kenapa dia sekarang itu seperti melawan kepada Tuhan gitu ya, bukan, dan dia tidak beragama Islam seperti Nabi Musa gitu. Tapi dia lebih ke Yahudi gitu kan Ustadz? Ya. Udah Bu? Iya. Gimana pertanyaan? Iya, bagus pertanyaannya ya. Sudah Bu ya? Iya Pak. Ya. Jadi pertanyaan Bu Grace bagus, yaitu kenapa Bani Israel seperti itu. Jadi jemaah sekalian, yang namanya Bani Israel itu kan adalah nama komunitas. Ya, sedangkan yang namanya komunitas, kelompok, tidak pernah ada kelompok yang seluruhnya baik. Tidak pernah juga ada kelompok yang seluruhnya buruk. Ya begitu. Jadi kita ulangi lagi, tidak semua kelompok baik, tidak semua kelompok buruk. Kalau manusia loh ya. Kalau benda-benda dikelompokkan bisa dicari, diperiksa satu-satu. Misalnya kita eksportir barang, bisa kita periksa satu-satu barang ekspor kita supaya dia lolos namanya total quality control. Tapi kalau manusia ini susah, kenapa tadi kita tidak bisa menjangkau hatinya? Maka hukumnya manusia adalah punya pilihan, punya kebebasan untuk memilih, punya pikiran, dan pikiran itu tanda-tandanya adalah maju. Namanya maju itu adalah berubah. Hari ini meyakini A, besok karena perubahan pikiran, dia bisa saja memilih B lagi. Nah, oleh sebab itulah mengasumsikan kelompok semuanya buruk atau semuanya baik itu pasti salah atau keliru. Nah, maka itu yang pertama dulu. Jadi bukan hanya Bani Israel, tetapi kelompok-kelompok lain juga, Arab juga itu tidak selamanya juga baik semuanya. Jadi kalau ada yang baik, tidak semuanya baik, ada yang buruk, tidak semuanya buruk. Satu. Baru kita masuk pembahasannya tentang Bani Israel. Nah, kita sampaikan bahwasanya bukan hanya pada Bani Israel, bahkan sejak awal Bu Grace, selalu manusia itu terbagi dua. Ada yang ikut kepada Nabi mempertahankan ajaran yang suci, dan ada yang memperturutkan hawa nafsunya. Contoh misalnya, contohnya misalnya Bu Grace, masih sedikit orang, anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam saja sudah terbagi dua Bu Grace. Ada Kabil, ada Habil. Ya. Dan tidak tanggung-tanggung Kabil membunuh Habil. Ya. Dan itu selalu ada sepanjang masa. Maka biasanya karena Kabil, orang seperti Kabil ini adalah melaksanakan semua cara, karena kan dia tidak benar Bu. Yang namanya tidak benar itu melaksanakan semua cara. Kita pernah sampaikan yang namanya batil itu semua cara bisa ditempuh. Jadi yang namanya orang batil itu semua cara mereka tempuh. Ya, mereka tempuh. Termasuk diantaranya untuk mendapatkan hasilnya Bu. Ya, contohnya saya pernah contohkan di sini. Ya, contohnya misalnya kita mengatakan 3 tambah 3 6. Yang benar cuma 1, 6. Jadi 3 tambah 3 6. Itu cuma 1 yang benar, 6. Tapi yang salah banyak. Ya. Jadi yang salah itu banyak Bu Grace. Ya, yang salah banyak. Contohnya misalnya 3 tambah 3 7, 3 tambah 3 8. Itu banyak sekali. Nah, jadi saya bikinkan di sini gambarnya. Jadi kalau kita misalnya mengatakan ya 3 tambah 3 sama dengan 6. Ya. Ini cuma 1 yang benar, ini 6. Yang menjawab sama dengan 7, sama dengan 6,5. Yang menjawab 5,5. Ini semuanya salah. Jadi yang salah banyak. Jadi artinya apa? Kalau dia batil, salah, itu bisa menempuh berbagai macam cara. Karena memang ya namanya salah, kamu gitu. Tapi kalau dia benar, cuma 1 caranya, ya. Cuma 1 caranya, yaitu ini. Ya. 6. Nah, maka kita lihat Kabil menempuh berbagai macam cara.
Nah, begitulah juga pada zaman Nabi Musa, bertanya Bu Grace tadi pada zaman Nabi Musa, ya, Nabi Musa sudah mempersiapkan pelanjutnya yang benar. Bahwa kalau ini yang melanjutkan kekhalifahan saya, atau keimamahan saya, atau kenabian saya, maka akan tetap baik ini umat, yaitu Harun. Maka Harun dipersiapkan. Harun memang adalah nabi. Harun adalah orang yang suci juga. Tetapi ada satu orang lagi, pengikut Nabi Musa juga yang bersifat agitatif, yang batil, menempuh berbagai macam cara. Namanya Samiri. Nah, maka Samiri ini menggunakan berbagai macam cara, menggunakan 5,5, 7, 6, dan sebagainya, untuk menjauhkan umat dari kebenaran. Maka setelah Nabi Musa baru 40 hari pergi ke Gunung Turzina, Samiri sudah berhasil menyimpangkan umatnya dari jalan kebenaran. Tidak tanggung-tanggung mereka bisa menyuruh umat pada saat itu, umatnya Nabi Musa, untuk menyembah patung anak sapi betina yang terbuat dari emas. Iya, seperti itu. Nah, jadi makanya di dalam Al-Quran, Bani Israel seperti juga Arab. Ya, Bani Israel kan kaum, sama dengan Arab, sama dengan Melayu juga, kan begitu. Kita di Asia Tenggara Melayu, kemudian di sana Arab, kemudian ada Israel, Bani Israel. Itu sama. Ya, kita lihat sekarang misalnya bangsa Arab juga. Jadi saya kita bayangkan, Ibu Grace bisa bayangkan, yang namanya Arab Saudi yang menyebut dia sebagai Khadimul Haramain, membunuh ya setiap saat bangsa Yaman. Padahal Yaman ini Islam sejak dari zamannya Nabi. Banyak sekali sahabat Nabi yang bernama Al-Yamani. Termasuk kepala badan intelijennya Nabi itu, ketua binnya Nabi, kepala binnya Nabi namanya Huzaifah Al-Yamani. Itu dari Yaman. Ya, jadi dari dulu ini Yaman sudah Islam. Tapi sekarang kita saksikan bagaimana menderitanya orang Yaman, dan tidak disikat oleh siapa, tapi disikat oleh Saudi sendiri. Ya, ini kan lucu jadinya. Ya, jadi oleh sebab itulah ini bukan hanya Bani Israel, tapi di mana-mana terjadi seperti itu, Bu Grace. Itulah sebabnya intinya adalah jiwa-jiwa manusia. Maka jiwa manusialah yang dibidik oleh agama. Makanya agama yang benar sebetulnya apabila membidik jiwa manusia. Apabila jiwa manusia tidak diedukasi, tidak dididik, tidak diperbaiki, maka walaupun melaksanakan agama secara lahiriah, tetap saja mereka bisa melakukan kejahatan, seperti kejahatan yang dilakukan oleh Kabil, seperti kejahatan yang dilakukan oleh Namrud, Fir'aun, dan sebagainya. Begitu, Bu Grace. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut ya, Mas saya ingin Ridho sampaikan. angkat tangan. Apa? Mas Ridho angkat. Saya Oh, kalau silakan. mau Ustaz. Dewi Silakan Bu Ros. Iya. Ya, silakan Bu Ros. Iya, tadi Ustadz sampaikan kalau tukang sihir itu niatnya hanya mencari uang atau mencari nafkah. Nah, sekarang ini kan juga banyak yang seperti itu, umpamanya rentenir atau apa, tapi kan dia sebetulnya uang hasil rentenya itu kan atau apapun untuk keluarganya, untuk dirinya. Begitu juga pekerja-pekerja yang kurang bagus lah. Itu bagaimana, Ustadz? Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau sifatnya bersifat eksploitatif itu tidak boleh. Jadi kejahatan kemanusiaan tidak boleh. Rentenir itu kan eksploitatif. Ya. Oh, jadi memang tidak boleh dilakukan walaupun hasilnya untuk keluarga atau untuk nafkah atau apa juga. Iya, betul sekali Bu Dewi. Jadi berarti itu yang tadi kan sihir itu kan sebetulnya juga nggak boleh, seperti sekarang katanya banyak orang-orang pinter atau dukun atau apa gitu kan. Jadi bagaimana itu? Padahal dia dapat uangnya untuk diberikan untuk nafkah untuk keluarganya. Makanya mungkin Bu Dewi ikut pengajian kita sejak hari Jumat atau Rabu lalu, saya sudah sampaikan tentang sihir. Bahwa sebetulnya disebut sihir itu tidak ada. Yang disebut tukang sihir dalam Al-Quran itu sebetulnya tukang sulap. Jadi sekarang ini penyulap. Nah, kalau penyulap ini tukang sulap tidak disebut sebagai kejahatan. Kenapa kan dia sifatnya sifatnya menghibur. Ya. Oh, ya. Baik, saya paham ya. Tidak menipu orang. Yang salah kan kalau menipu orang ya. Baik, iya. Oke. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu Dewi.
Bapak sekalian, sebelum kita selesai dan mungkin ada pertanyaan lain, saya sampaikan sedikit pengumuman ya. Bapak Ibu sekalian diperhatikan. Pengumuman dari Zoom, saya dapat informasi dari Zoom-nya bahwa mulai tanggal 19 nanti, 19 Juli ini, settingan tanpa PIN sudah ditiadakan. Settingan tanpa password ditiadakan. Jadi setiap nanti pertemuan Zoom harus ada PIN-nya. Begitu. Selama ini kan kita di pengajian RKB ini, pengajian Zoom kita ini tidak ada passwordnya, tidak ada PIN-nya. Nah, dari peraturannya dari Zoom sejak nanti tanggal 19 Juli Ada PIN. Sudah harus ada PIN. Fasilitasnya, fasilitas tanpa PIN-nya ditiadakan, hilang. Jadi harus ada PIN. Ya. Oh iya, ya. Harus ada password. Ya. 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 Nanti kita bagi Bu Foni dengan Bu juga ya. Iya dok. Apa ya? Ya. Ya. Makasih ya. Ya. Iya nanti. Jadi nanti pakai password. Passwordnya nanti kita bikin segampang mungkin. Ya. Iya. Iya, Ya. kita Ustaz. Ya. Betul. Lalu mama. Iya betul. Iya. Ada pertanyaan lagi Bu Foni? Ada pertanyaan Bu Foni? Huruf aja Ustaz. Ustaz, mau tanya Ustaz. Ustaz misalnya. Oh iya, nanti kita pakai huruf betul daripada nanti kita bahas yang paling gampang dihafal ibu-ibu, misalnya RKAB tomat. misalnya. Ya, iya. Nanti Ustadz, saya buat catatan dulu, bertanya pada Ustadz. Oh iya, boleh. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Bu. Ya. Ada pertanyaan? Siapa tadi yang bertanya? Ada yang bertanya tadi? Saya Ustaz. Ustaz Iqbal, Pak Ustaz. Iqbal mau Ya, nanya katanya. Ya, silakan Pak Iqbal. Iya Ustaz, terkait dengan pembahasan yang kemarin dan juga terkait dengan pembahasan yang berlanjut sekarang nih Ustaz. Yang kemarin itu saya coba ada pertanyaan sekarang ini terkait dengan yang kemarin juga Ustaz. Pertama yang kemarin itu saya mengaitkan makna lain dari kisah sihir pada zaman Nabi Musa ini terhadap sains Ustaz. Pertanyaan keduanya, maksudnya gimana pandangan Ustadz terhadap makna yang saya tangkap bahwa ini terhadap sains yang bisa yang seperti kisah sihir ini Ustadz. Yang keduanya, kisah pesihir ini setelah ularnya dimakan sama tongkat Musa, lantas langsung beriman pada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Makna apa yang bisa kita tangkap dengan semudah itu dari pertunjukan sihir? Lantas sihir yang azim, lantas dilempar tongkat Musa, dimakan, lantas pesihir langsung bersungkur sujud dan beriman pada Rabbil Alamin, yakni Rabbi Musa dan Harun Ustaz. Makna apa Ustaz kira-kira yang bisa selain dipetik terkait dengan sains yang ya salah satunya sains yang agak sedikit mengarah ke ateis gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Jadi kita sampaikan bahwasanya kalau kita menyebut tadi tukang sihir itu ada aspek sainsnya, yaitu adalah sulap. Ingat, sulap itu Pak Ibu sekalian berkaitan dengan sains juga. Mereka punya punya pengetahuan, ada sainsnya juga itu. Bahkan setahu saya ada namanya akademi akademi sulap khusus, ya. Betul. Jadi ada sekolahnya, ya. Jadi ada sekolah tingginya itu kayak Deddy Corbuzier, kayak David Copperfield itu lewat sekolah juga mereka tuh. Iya. Nah, ya karena mereka ada sekolahnya, kita sebut itu ilmuwan juga. Cuma bidangnya dalam bidang menghibur orang dengan kejadian-kejadian yang menakjubkan. Tapi itu ada ada teknisnya mereka. Makanya kita katakan ini adalah pekerjaan yang halal. Kenapa? Karena bukan nipu orang, nggak ada yang tertipu di situ. Kita dengan sukarela membayar karcis untuk dihibur oleh mereka, ya. Kita bayar karcis untuk bayar tiket maksudnya masuk untuk dihibur oleh mereka. Jadi pekerjaan sulap ini adalah pekerjaan masuk kategori menghibur dan hiburan yang bagus. Kenapa? Karena membuat teka-teki bagi kita untuk berpikir apa sih yang mereka lakukan sehingga bisa masuk dalam peti kemudian ditusuk oleh ditusuk oleh pedang tapi kok nggak berdarah kan begitu Pak sekalian. Ya, satu ada tuh ya. Ditusuk masuk tapi kok orangnya selamat. Nah itu kan ada permainannya tuh. Ada teknis-teknisnya. Nah, jadi kita menganggap ini adalah ilmu juga, keterampilan. Kita sebut dengan skill. Jadi
Dan skill yang seperti ini pasti pakai teknologi, makanya kita lihat nanti sulap-sulap belakangan ini juga canggih-canggih seiring dengan kecanggihan teknologi juga. Kecanggihan sulapnya misalnya David Copperfield itu adalah seiring dengan kecanggihan perkembangan sains juga, karena hasil-hasil teknologi lah yang juga mereka gunakan untuk melakukan itu. Satu. Nah, kemudian kenapa mereka begitu gampang sujud ataukah beriman seperti kata Pak Iqbal tadi? Nah, itu tadi kita lihat bahwa hikmah yang kita sampaikan di sini bahwa orang yang mencari nafkah itu bukan mencari dunia, ingat. Kan sering sekali kita mengatakan kalau ada orang cari nafkah, kita mengatakan, kok cuma ngurus dunia melulu. Mencari nafkah itu bukan urusan dunia, ini urusan tanggung jawab kepada keluarga. Jadi mencari nafkah adalah halal, mencari nafkah itu adalah ibadah, mencari nafkah adalah bagian daripada agama, sehingga orang mencari nafkah itu adalah orang yang orang yang bertanggung jawab kepada orang di sekitarnya. Jadi mencari nafkah itu bagian dari syariat agama kita. Orang mencari nafkah tidak bisa dikatakan urusan dunia. Jadi itu. Yang kedua, hikmah yang kedua apa yang bisa kita tangkap, yaitu bahwasanya setelah kita tadi ada ilmu, kemudian ilmu kita gunakan untuk mencari nafkah, untuk bertanggung jawab kepada orang dekat kita, istri, anak, atau orang yang kita bantu. Kalau ada kita berlebih, kita bantu orang lain. Nah, maka setelah dua ini terpenuhi, ada yang ketiga, yaitu niat. Kalau niatnya ikhlas, artinya tidak punya kepentingan-kepentingan lain dalam hidupnya, maka dia akan dengan sangat gampang menerima kebenaran. Terbukti dari tukang sihir itu tadi. Tukang sihir itu tadi murni karena skill, keterampilan, yang kita sebut dengan sulap. Yang kedua adalah semata-mata melakukan itu untuk menghidupi anak istri mereka. Nah, dan dia tidak punya motif misalnya sombong, angkuh, arogan, ingin membunuh Musa, nggak ada itu. Pokoknya motifnya mereka hanya sesuai dengan kontrak kerja saja. Kontrak kerjanya mempertontonkan sulapnya, dia melakukan itu, tidak pernah dia merendahkan Musa, tidak pernah dia menghina Musa, itu tukang sihir. Nah, artinya apa? Dari sikapnya yang tidak pernah menghina Musa, sikapnya yang tidak pernah bersikap menyindir Musa, menunjukkan bahwa hati tukang sihir itu adalah bersih. Karena hatinya bersih, begitu menemukan kebenaran, gampang sekali sujudnya. Jadi intinya hati yang bersih. Sementara iblis, walaupun dia beribadah setiap saat, tetapi karena hatinya tidak bersih, maka ternyata susah untuk bersujud kepada Adam. Jadi Bapak Ibu sekalian, inti beragama itu sebetulnya adalah hati yang bersih. Ingat, hati kita yang bersih. Tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita. Tazkiyatun nafs, ya. Ada lagi Pak Ibu sekalian? Ustaz. Ya, silakan. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama Pak Iqbal. Ustaz, mengaitkan Pak Iqbal sama Bu siapa yang sebelumnya itu terkait dengan Bu Dewi. Nah, kalau kita merujuk ke atas itu kan menjadi pengikut dalam konteks beragama, pengikut Rasul, pengikut orang-orang yang ditunjuk oleh Rasul misalnya. Itu ternyata memang butuh satu satu yang keteguhan yang kuat sehingga bisa memegang apa yang menjadi ajarannya itu. Nah, saya tertarik tadi kan di ayat yang dibahas Ustaz kan ada juga kan pengikut Musa itu yang disiksa oleh Firaun kan Ustaz ya, yang dipotong tangannya. Nah, itu kan kalau kita lihat sejarah misalnya berlanjut juga, misalnya di pengikut Imam Ali yang memang setia kepada Imam Ali misalnya, yang memang menurut satu versi misalnya dia adalah sebagai wasi Rasulullah gitu kan. Nah, itu juga ada yang seperti itu Ustaz. Nah, itu bagaimana caranya Ustaz? Tipnya misalnya kita sebagai pengikut dalam satu agama, dalam satu ajaran, supaya ya paling tidak kita bisa mencontoh lah. Menjadi pengikut yang benar tuh ya seperti itu, yang tidak ada kegoyahan dalam mengikut satu ajaran. Ustaz, mohon arahan Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Ini lagi-lagi jawabannya sama dengan jawaban atas pertanyaan Ibu Dewi Ros tadi dengan Pak Iqbal, yaitu bahwa intinya adalah hati ikhlas.
Karena kalau hati kita ikhlas, maka itu akan menjadi tempat tajalliyatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi apa itu namanya ikhlas? Yaitu tidak ada sama sekali rasa ego, keakuan kita. Sampai pada tingkat sabar pun tidak perlu kesabaran itu disandarkan kepada diri kita. Kalau kita bisa sabar bukan karena kita mampu sabar. Kita bisa sabar semata-mata karena Allah lah yang memberikan kemampuan untuk sabar kepada kita. Itu sebabnya sabar ini harusnya kita minta doakan. Di satu pihak kita sendiri berusaha membina jiwa kita agar sabar. Di pihak lain kita harus selalu meminta kepada Tuhan. Jadi doa itu bagus selalu kita minta bersabar. Seperti doa yang kita baca tadi yang dibacakan tukang sihir. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk sabar. Kalau kita teruskan, ya Allah karena saya tidak bisa sabar kalau bukan kamu yang tidak memberikan sifat sabar itu kepada saya. Jadi sama misalnya dengan cinta kepada Tuhan, kita tidak bisa, kita memang harus mengusahakannya, tapi tidak bisa sendiri. Harus Tuhan terlibat. Makanya Bapak Ibu sekalian ada biasa doa dibaca sebelum sholat. Yaitu kita membaca, saya menghadapkan wajahku kepadamu Tuhan, dan aku hanya meminta kepadamu cinta dan ridho-Mu. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya, kita katakan ilahi wahai Tuhanku, anta maksudi, hanya kamulah yang kutuju. Waridhoka matlubi, dan hanya ridhomu lah yang kucari. Atini mahabbataka, maka ya Allah berikanlah kemampuan kepada saya untuk mencintai kamu. Coba kita lihat. Jadi walaupun kita berusaha mencintai Tuhan, tetapi tetap harus melibatkan Tuhan. Ya Allah, berikan kepada saya kemampuan untuk mencintai kamu. Wa ma'rifataka, dan berikan kemampuan kepada saya untuk memakrifati kamu, bermakrifat kepada kamu. Jadi ini artinya bahwa agama mengajarkan kita benar-benar tidak boleh ada ego sesedikit apapun. Itulah yang harus kita lakukan, dan itu yang sebetulnya terjadi pada tukang sihir yang diundang oleh Fir'aun ke kota untuk menghadapi Nabi Musa. Karena niatnya, hatinya ikhlas, dengan gampang semuanya mereka mengatakan inna ila rabbina munqalibun. Saya kira Bapak Ibu sekalian, sekian pertemuan kita pada hari ini. Ustaz, ada pertanyaan baru masuk, Ustaz, maaf. Ya, siapa nih? Siapa nih? Dari Jeffrey Zain. Ini oh ya, silakan. Satu lagi ya. Ya. Silakan. Bu Dokter apa? Halo? Bantu Ustaz. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya apakah pemakaian hiris seperti cincin atau tulisan ayat Al-Quran atau bacaan doa lainnya yang dijadikan kalung atau tempelan atau stiker doa-doa bisa dikategorikan sihir? Terutama memang dalam riwayat yang ada dikatakan keistimewaan batu akik dan manfaatnya. Begitu Ustaz. Ini nggak ada hubungannya dengan sihir ini. Ini namanya doa ya. Doa itu bisa diucapkan sendiri oleh kita, bisa juga ditulis. Jadi doa itu ditulis. Tuhan sendiri sampai kepada kita kan melalui tulisan. Ingat, Tuhan sendiri kepada kita melalui tulisan. Al-Quran, kitab suci ini kan tulisan. Ya. Jadi oleh sebab itulah tidak apa-apa kita membuat kaligrafi dalam bentuk doa, kan begitu. Tidak apa-apa kita membuat hiris. Ya, Bapak-bapak yang belum tahu hiris, biasanya orang bikin cincin ada tulisan-tulisan doa di dalamnya. Ya minimal doa yang minimal doanya selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu enggak masalah yang seperti ini, ya. Ya seperti itu. Cuma saja kita harus benar-benar berhati-hati kalau ada hiris-hiris seperti ini di dalam diri kita atau yang kita gunakan, jangan kita tempatkan di tempat-tempat yang tidak tepat begitu. Jadi ini tidak apa-apa, ini doa, ya. Mudah-mudahan dengan adanya hiris-hiris itu, doa-doa yang kita baca pakai kalung, kayak ibu-ibu misalnya bisa bikin kalung Bu, yang di kalung yang induknya tuh ada tulisan liontin, Arab. Liontin. Iya, liontin. Di liontinnya misalnya ibu tulis kaligrafi doa dari Al-Quran. Itu nggak masalah Bu, ya nggak masalah. Itu bisa bagus karena berarti kalau kita
menggunakan cincin atau kaliontin yang bertuliskan doa, berarti Ya. doa kita itu setiap saat. Kalau di mulut kan cuma sekali-sekali saja, mungkin habis sholat kita baca doa. Tapi Ya. kalau kita pakai dalam bentuk liontin, kita pakai dalam bentuk cincin, berarti kita berniat memakainya setiap saat berdoa melalui liontin dan cincin kita itu. Saya kira ini bukan sihir namanya. Ya.